Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pernah tak kita terfikir dalam dunia yang serba canggih sekarang nih, di mana kedudukan kita sebagai seorang muslim? Adakah kita hanya pengguna atau kita juga sepatutnya menjadi pencipta dan inovator? Hari ini kita akan kupas satu topik yang sangat penting, sains dan Islam. Ramai yang mungkin anggap Islam dan sains ini dua hal yang berbeda. Malah ada yang kata bertentangan. Tapi tahukah Anda, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah tentang sholat atau puasa, tetapi tentang perintah untuk membaca. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 dimulakan dengan kalimat Iqra yang bermaksud bacalah. Ini adalah satu isyarat yang sangat jelas dari Tuhan. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Ini menunjukkan ilmu yang kita cari mestilah berlandaskan tauhid untuk mengenali kebesarannya. Sejarah peradaban Islam sendiri membuktikan perkara ini. Coba kita lihat zaman keemasan Islam dari abad ke-8 hingga ke-14. Lahirnya tokoh-tokoh hebat seperti Ibnu Sina, bapak perubatan modern, Al-Khawarizmi, pengasas Al-Jabar, dan Ibnu Al-Hatam, pelopor dalam bidang optik. Mereka bukan saja alim dalam ilmu agama, tetapi juga pakar dalam bidang sains, matematik, dan falsafah. Mereka mengkaji alam semesta sebagai cara untuk mengagumi ciptaan Tuhan. Jadi, semangat untuk menjelajahi dan berinovasi ini sebenarnya sudah lama secara alami dalam DNA tamadun kita. Persoalannya, di manakah semangat itu sekarang? Dalam Al-Quran, ada lebih 750 ayat yang menyentuh tentang alam semula. Jadi, menggesa kita untuk berpikir, merenung, dan mengkaji. Contohnya, dalam surah Al-Ghasyiyah, Allah bertanya, "Maka tidakkah mereka memerhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan?" Ini bukan sekadar persoalan retorik, ini adalah jemputan untuk kita membuat penyelidikan. Sains dan teknologi adalah alat untuk kita menjawab persoalan-persoalan ini, untuk kita memahami sunatullah atau hukum alam yang telah ditetapkan olehnya. Saat kita menciptakan telepon pintar, kita sebenarnya tidak menciptakan hukum baru, melainkan memanfaatkan hukum fisika dan prinsip rekayasa yang telah Allah tetapkan di alam semesta. Jadi, dalam konteks hari ini, menguasai sains dan teknologi bukan lagi satu pilihan, tapi satu kewajiban atau fardu kifayah bagi umat Islam. Kalau kita tak kuasai bidang-bidang strategik macam kecerdasan buatan, bioteknologi, atau tenaga boleh baru, kita akan terus ketinggalan dan bergantung kepada orang lain. Ini bukan saja soal kemajuan duniawi, tapi juga soal martabat, harga diri, dan kemandirian ummah. Bagaimana mungkin kita membantu saudara kita di Palestina jika kita sendiri belum mandiri dalam teknologi pertahanan? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kemiskinan jika kita tidak inovatif dalam bidang ekonomi? Ilmu adalah cahaya yang menyuluh jalan kita. Dengan ilmu, kita boleh membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan sains, kita boleh memahami keagungan ciptaannya. Melalui teknologi, pemahaman itu dapat kita arahkan untuk membangun peradaban yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera bagi semua. Sejalan dengan prinsip MOK, ID, Syariahmen, jaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi, ayo kita sama-sama hidupkan semula budaya ilmu dalam masyarakat kita. Untuk adik-adik yang masih menuntut ilmu, kejarlah pengetahuan setinggi mungkin, apapun bidangnya. Selama niat kita lurus, mencari keridaan Allah, dan memberi manfaat bagi sesama manusia, ilmu itu akan bernilai. Untuk kita yang sudah bekerja, jangan pernah berhenti
belajar. Dunia sentiasa berubah dan kita perlu sentiasa tingkatkan kemahiran kita. Ingatlah pesanan Nabi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Semoga apa yang dibagikan kali ini menginspirasi kita semua untuk menjadi umat yang cerdas secara ilmu, maju dalam teknologi, dan tetap kokoh berpegang pada nilai-nilai agama. Jangan lupa share ke teman dan keluarga. Terima kasih sudah nonton Upgrade Teknologi. Jangan downgrade adab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.